Loh saya itu sering, makanya saya sengaja. Saya tuh kalau ngaji sering ketemu lagi sering tak coba. Lagi kalau tak lah itu sunat. Ini kalau bilang ada ibadah yang malah sahnya itu tak orang nutupi sirah. Ini ibadah wong haji pas ikhram. Makanya ada bentuk ibadah nak ketunan malah batal. Gini ku wong haji pas nopo ikhram. Makanya wiling-wilingan kula nu sebagai ulama wiling-wilingan bahwa ketu itu sunat pas ngaji. Tapi sing ora ketunan ya ora apa. Tapi asal kiai ini. Karena kalau santri anut itu tidak punya hak ijtihad dia. Roe kan anutan, roe nopo. Kalau nggak sering ditakoi, Gus jenengan kiai ora tahu serbanan, serbanan sunnah rasul. Sunnah rasul nomor 1 ku yo alamal insan malam ya alam pinter ikro akeh macane. Sunnah serbanan gampang tuh ning pasar bareng. Ngurus. Tapi nak sunnah rasul itu nabi hafal Quran, terus pinter fahaman. Sunnah rasul sing angel-angelin kan gak anut. Misalnya jelas Nabi ku hafal Quran, Nabi yo pinter, penggaweane mulang, penggaweane fahaman. Aku anut sunnah sing ngono-ngono iku ae. Serban gampang tuku ning pasar sunnah napa? Mbok wong gak usah menfonis orang lain dikira ndak sunnah. Modal 10.000 tuku serban nek nglakoni sunnah Rasul. Aku sinau tafsir berjilid-jilid gak dianggap sunnah. Repot. Loh saya itu sering, makanya saya sengaja. Saya tuh kalau ngaji sering ketemu lagi sering tak coba. Lagi kalau tak lah itu sunat. Ini kalau bilang ada ibadah yang malah sahnya itu tak orang nutupi sirah. Ini ibadah wong haji pas ikhram. Makanya ada bentuk ibadah nak ketunan malah batal. Gini ku wong haji pas nopo ikhram. Makanya wiling-wilingan kula nu sebagai ulama wiling-wilingan bahwa ketu itu sunat pas ngaji. Tapi sing ora ketunan ya ora apa. Tapi asal kiai ini. Karena kalau santri anut itu tidak punya hak ijtihad dia. Roe kan anutan, roe nopo. Yang penting konstitusi agama itu diingat-ingat, jangan sok suci. Ulama itu hanya menjaga konstitusi, jangan sok suci. Jangan ngira kalau sampean seneng ketunan terus yang tidak ketunan jelek. Dhewe ono ibadah sing bentuke ra ketunan. Ini pakaiane wong Tapi juga jangan sampai karena sok intelek rasa ketunan kuno NU. Itu ya ngenyek wong iki malah perkara. Intinya saya sebagai ulama menjaga konstitusi agama yang tidak wajib ya tetap tidak wajib. Tapi jika secara etika baik ya lakukan saja. Tapi tidak usah main serang. Kalau baleni malih. Jadi masalah-masalah Adam, masalah malaikat itu masalah-masalah kalau makna awalnya itu salah. Misalnya sujud itu dimaknani wat ujabatin al ardi, tentu iblis baik karena menolak sujud pada makhluk. Paham ya terus niki. Tapi ya itu tadi karena itu perintah pangeran. Lalu kalau ingin ngaji teng Yogyo niku cerita, udah ngaji itu banyak orang pintar kalau cerita. Bapak artinya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah itu dakhalal jannah kan. Surga itu kan harganya hanya 1 menit karena kita sementing akhirul kalam la ilaha illallah. Itu saja oleh ulama-ulama fikih dikurting. Kalau la ilaha illallah itu rawan dedalan, itu kan la ilaha tok. Kan malah ateis, napa? Ateis. Ora ana pangeran terus matek-tek kan perkara mergo ngono istisna napa illallah. Sehingga ulama-ulama fikih menyarankan Allah saja, tidak la ilaha illallah tapi no Allah. Kan luwih murah. Luwih murah terus gak ana resiko ing kita. Ora ana resiko napa? Ya saya bilang ya itu biasanya di kitab fikih ada panduannya, panduan menuju kematian itu ana panduannya. Kalau sudah si calon mayit ini sing wis keler-keler kok ismuni Allah. Iku jojak ngomong liyane. Karena kalau dijak ngomong liyane nanti akhirul kalamihi tidak Allah. Jadi misalnya bapak ameh mati tambah angkatan mati mbah itu. Tapi ora mesti kadang sampean iso mati. Iku misalnya semuanya Allah aja takoki. Mbah sertifikat ning ndi? Enggak sekali jawab lemari cung berarti kata terakhir orang Allah tapi lemari. Paham? Lah misalnya bapak am petualang bisnis. Pak, BPKB ning ndi? Bang to. Dadi nek semuanya Allah aja takoki lafaz liyane dan akhiru kalamihi napa? Allah. Mergo hadisnya mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Sehingga aja sampai akhir kalame muni lemari, muni bank, muni utangku sahur cung pokoke aja muni ngono.
Tapi saya cerita sama santri-santri di Jogja. Nah aku ya pede ae. Cara aku ape mati tak koyo anakku. Pak, Qur'ane tembuti tak jam ning lemari. Wong aku kira-kira kan ora tak sertifikat. Aku kan ora di urusan donya, paham. Mosok kiai di urusan sertifikat keruwetan. Kula niku alhamdulillah rapat di urusan dunia wis pokoke biasa beto mangan wis pokoke yang sederhana-sederhana. Kula yo rapati roh di mobil ora yo ora roh ditekdir duwe tapi rapati roh. Tapi itu betul, memang saya itu tidak pati urusan gitu-gitu. Saya tak jawab nih lemari. Misalnya anakku takut hukum ya tak jawab. Nah, anak ini gus, nah takut malaikat. Berarti akhiru kalamika itu gak Allah ya. Malaikatnya tak amuk, takut ngaji ya. Takut ya gampang bang. Gus, gue pas mati muni lemari. Gue pas niku anak jenengan takut kitab tafsir temu tak jawab nih lemari. Berarti akhiru kalamika kan tidak Allah. Malaikat mesti. Aku itu anut ajarannya Allah. Allah ngutus nak nong takok kon jawab. Malaikat ora tau ngaji. Jadi aku muni lemari, orang niat lemari, nuruti perintah Allah nak nong takok kon. Sama seperti para malaikat kon sujud ning Adam, iku ora ndelok Adame, tapi ndelok iku perintahe Allah. Mergo nak ndelok Adame mesti murtad. Paham ya? Tapi udah tiru, sama ndak cukup punya nyali tak pikir. Karena orang tuh kalau ndak ulama itu ngadepi malaikat tuh ndak punya nyali. Tapi kalau ulama itu biasa. Bukan karena menyepelekan malaikat, memang di hati ulama itu hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak cerita-cerita di keramat itu, kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, kayak Imam Malik, itu biasa sekali ngadepi malaikat. Bahkan cerita di hadis sahih ini yang orang Wahabi pun menerima karena ini hadis sahih. Pas malaikat Israel pejabat Nabi Musa diculak tenan. Warang diculak malaikat Israel ya sampun ampun tenan, matur tengiran. Ya Allah, jenengan gimana tuh? Nyuruh hamba yang tidak ingin mati. Akibatnya kalau diculak. Lah malaikat mati diculak kok. Supaya itu nunjukno nak malaikat ya biasa saja. Ngadepi Nabi Musa diculak ya ampun tenan. Ya seperti cerita saya tadi, kalau malaikat pilihan yang ngadepi Nabi pilih. Betul sampai ada keok. Segamane Israel ngadepi sampean mateni masalah aja sanggup. Sudah. Terus kejari Allah ya ngadepi Musa itu pilihanku, kalimu wah. Orang spesial mesti dia tersinggung. Main selonang. Makanya Musa beritahu jadi Nabi Musa, ana sofiyullah wa kalimu. Aku iki wong paling sering dingendikani pangeran. Jadi tidak mungkin Allah dikerso tampung ngandani aku sih. Pede. Ana Sofi wa kalimu. Saya ini hamba pilihan. Tidak mungkin ada prosedur nggak standar kayak begini. Tentu aku diberi kasih tahu dulu. Pusing banget. Akhirnya Israel kondon. Jenengan nampun siap. Badhe kula pedhetnya. Durung. Wah, akhirnya setiap rono pamit. Tiap rono apa? Pamit. Bareng siap-siap malaikatnya sing diceluk. Yo, saiki siap. Jadi sebenarnya malaikat itu ya biasa saja. Seperti ajarannya Mudin tadi, kena ketekanan mungkar nakir, ojo kaget, ojo dredeg. Iku mana ya mah? Halo. Jadi saja ini bener. Ajarannya Mudin begitu itu sudah nopo. Tapi kalau sampean duwe nyali nopo boh? Nak kula gadah insyaallah gadah ke PD mawon. Ya tenang mawon. Ya itu tadi karena seorang ulama tentu di hati hanya ada Allah. Melihat makhluk itu ya mengingatkan Allah, tidak sebagai makhluk itu sendiri. Sehingga malah ya tenang saja kalau cerita-cerita Nabi dulu ngadepi malaikat, ngadepi apa ya tenang saja. Makanya banyak cerita di kitab-kitab sufi kayak Bu Yazid Al-Bustami itu dijak jalan-jalan Tuhan terus melihat alam malakut apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Dituduhkan surga neraka. Apa Anda tertarik? Ya tidak ya Allah. Ngerti sekelompokan malaikat apa Anda tertarik? Ya tidak ya. Kenapa Anda tertarik? Mbok dudono pundi mawon tetep rumusé setunggal kuwi makhluk jenengan. Padha-padha tertarik ambek sing gawe. Terus jare pangeran anta abdi hakon wali tenan ya kowe iku. Dadi dijak lawan aku swarga neraka roh alam malaikat apa tertarik abis. Ndak, ini cerita kitab-kitab tasawuf. Sampeyan mbok percaya ora masalah. Ini cerita jelas ana kitabe. Ya karena ya sudah tidak surga tetap rumusnya itu setunggal ya Allah. Tapi ya wae niku mau. Dodok lo tertarik ambek sing gawe.
Mulane kula mboten kepengin makrifatul khalqi. Kula dari awal kan pun nyuwun makrifatullah apa. Kepen roh pangeran, kenal jenengan, memang butuh roh makhluk. Malah pangeran diwarai ya repot. Terus dari pangeran iya kowe pancen abdi haqq. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami di dunia ilmu hakikat itu legendaris. Ya kowe ae mau ana tanut ora paham ceritanya. Sidik-sidik Al-Fatihah ila Abi Yazid Al-Bustami buantere ra karuan. Tapi akhirnya kabul kajate wah. Ngus ora ro ilmiah blas ora roh napa? Sing mbok Fatihah iku wong sing didudono swarga neraka ora tertarik. Sing Fatihah sepeda motore kepengin. Paham nggih? Dadi wong sing ora roh donya dienggo tawasul urusan donya. Iku mbok kira-kira maksudno wis setuju apa napa? Saya wong wis anti donya dienggo tawasul urusan apa? Donya. Tapi muga-muga disepuro pangeran. Mergo ora paham, dadi akeh disepurane. Tapi nak kula mate kae ngoten mesti ra disepuro. Mergo wis paham kok tetep ngono, paham. Jadi disepurane mergo ora paham. Muga ora paham dadekne napa? Disepuro. Paham ya kalau terangkan. Sehingga polemik masalah sujud dan makna sujud dimaknani sekedar penghormatan atau tunduk itu makna lughawi yang paling populer. Sehingga makna sujud yang kayak sholat itu malah butuh perangkat korenah lain, indikasi lain. Misalnya di Quran ada walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajar. Itu istilah pangeran ya, pada Allah sujud. Apa saja yang ada di langit dan bumi termasuk srengenge, bulan, wit. Wit itu posisi fisiknya yo ngacrak ngadeg. Posisi fisiknya lah bulan yo ning dhuwur, posisi ne srengenge yo ning dhuwur. Posisi pohon ngacrak ngadeg. Toh istilah Quran tetap yasjud. Paham ya? Nak ngono maknane sujud itu tunduk pada perintah, tunduk pada kehendak Allah. Tidak kok sujud kayak fisolat. Paham ya? Jadi justru makna sujud dengan makna semurni tunduk atau hormat itu makna yang paling sering dipakai Tuhan. Kayak walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wa dawabu wa katsirun minan nas. Ya sudah begitu. Toh makna itu paling tidak punya resiko di bab riddah karena tidak ada problem sujud yang spesialis pada manusia ya yang khasnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi piyambak zaman sugeng orang salaman dilo ya dibiarin. Ada orang yang hormat Nabi sampai ngambung dengkule ya dibiarin. Tapi ketika ada seorang yang sangat hormat pada Rasulullah dan cara hormat sampai sujud sama Allah, kanjeng Nabi dicekal sirai. La tasjud, kamu jangan sujud. Innama ana basarun. Sujud kayak begitu itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngendikan, andai kan sujud yang kayak begitu dibolehkan untuk manusia, la amartu marah antas juda lizau jihad. Andai kan sujud yang kayak gitu dibolehkan, tentu aku menyuruh perempuan itu sujud pada suami. Artinya zaman Rasulullah sugeng mawon ketika ada sahabat yang hormat kayak kahayati sujud, itu tidak boleh. Begitu juga sholat jenazah. Sholat jenazah bagaimanapun faktanya kan ada jenazah di depan. Paham ya? Ada jenazah di depan. Andai kan sholat jenazah itu ada sujud, piye wae secara surah, secara bentuk lahir, sujudnya nyujudi nama jenazah. Makanya tidak perlu nopo sujud, karena nanti ada iham, ada salah cipta, ada praduga, kesannya sujud sama nopo mayit. Sehingga sholat jenazah tidak perlu nopo sujud. Makanya akhirnya mayitnya tetap disiksa. Kedua paling mandi pas sujud, sholat jenazah harus usah nopo sujud. Lembatan itu kisah nyata. Terus guyonannya Abu Nawas wong bedol, wong dekne penyair. Suatu saat dekne konjolati jenazah. Wong penyair kan ora roh karepe salat jenazah. Walhasil dekne salat ku sujud kan. Ya rukuk ya sujud padahal 5. Bar salat dekne eling. Eling nak niku keliru. Pihak keluarga mensomasi. Abu Nawas, salat mayit kok sujud. Jadi Abu Nawas tenang. Dosane bapakmu cek aki. Nak tak sholati jenazah biasa ora disepuro. Mulane iki paket khusus nganggo napa? Sujud. Padahal asline perkara lali. Mulane niki paket khusus nganggo napa? Sujud. Wah bar niku dititeni. Abu Nawas kan wis eling.
Bariku dititeni, baru kan eling tenan. Angger ana salat jenazah dek ning imami ora usah sujud. Disalami tempel akeh. Berarti dosane biasa, Bro. Ya biasa. Sebenarnya orang-orang setelah itu seneng kabeh. Mergo saiki dosane biasa. Mergo hakikate wis eling. Oh, tekelah ya. Jadi Abu Nawas semuanya digawe bis. Ini gua Abu Nawas. Mana cerita Abu Nawas populer. Jadi saya itu bukan tanpa mengurangi hormat saya pada Gus Dur. Memang saya punya kitab Abu Nawas. Mungkin Gus Dur lebih punya, pernah kuliah di Mesir. Jadi orang guyonan kayak Gus Dur itu ya beliau memang cerdas itu jelas. Tapi memang materi guyonan di Mesir itu banyak sekali. Makanya saya ulama yang khusus saja bisa guyon karena bacanya banyak. Bacanya apa? Banyak. Nah, Gus Dur luwe akeh macam. Urip-uripe guyon malah. Wis ahli malah. Abu Nawas itu terkenal pinter karena beberapa kali raja itu kalah. Tapi dia kadang ya kalah pinter, tapi penting butuhnya kalah. Dia ini ditonggo ahli falak, terang bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau kamu jalan ke timur terus lama-lama ya sampai barat terang titik bumi, tetak sentralis macam-macam. Gak paham meneng. Dia kan gak terima. Terkenal pinter kalah mbak ahli falak. Meneng. Tapi dia mantul, dia kalah. Wong terkenal pinter diterangno kan tersinggung. Suatu saat si ahli falak itu kemalingan. Kenapa? Kemalingan. Malingnya melayu ngetan. Juk tolong Abu Nawas. Abu Nawas bedak no maling. Melayunya berarti waduh ngetan. Melayu mulon. Abu Nawas kan sudah tak bilangin malingnya melayu ngetan. Nanti ya ketemu di titik. Oh jancok Abu Nawas. Dia mau butuh ora kalah. Butuhnya ora apa? Kalah. Ya tapi itu penting untuk pencerahan akal apa pen? Mulane ahli falak itu jadi ketok nemen-nemen. Nak ana maling malah dibedak. Tapi itu memang hingga detik ini menjadi masalah ilmiah. Masalah apa? Ilmiah. Di Cina itu ada provinsi yang masjidnya itu membelakangi Ka'bah. Jadi nanti itu kalau orang sudah modern, mungkin orang yang pas garis lurus dengan Ka'bah dan posisinya 380 derajat itu mungkin kiblatnya bisa 50-50. Misalnya kalau Ka'bah pas atas, dia pas bawah, posisi tengah, itu kiblatnya madhep dia. Karena ada masalah arah itu kalau rubuk, kalau seperti seperempat. Di luar seperempat misalnya kalau bumi bulat-bulat betul secara teori dan Ka'bah pas di atas, kamu pas di bawah, lalu kiblatnya menghadap kemana? Nah ya, akhirnya makanya sekarang ya cuma kan kayak NU Muhammadiyah tidak berani bicarakan itu, memang peka kan, sensitif, tapi pakar-pakarnya sebenarnya sudah mendiskusikan itu. Terus gimana misalnya kayak Indonesia misalnya dengan Amerika kan pas di bawah kita itu Amerika. Kalau kita dengan Arab masih mending kan, arahnya jelas kulon karena terpautnya hanya 4 jam. Kalau Amerika kan sampai 12 jam. Jadi secara durasi waktu kalau yang pas 12 jam kan arahnya lu. Jadi kemana Indonesia anak dibor misal pas Amerika. Kan begitu kan ukurannya kan. Makanya misalnya apa di Amerika ada acara apa jam 9 pagi, di sini 9 malam. Sudah begitu atau sebaliknya ya begitu. Ya, tapi penting Abu Nawas butuhnya dendam kebales deh. Bisa bedak maling melayu mulon legor. Mosok kalah om pinter terus gak terima deh. Paham gitu. Terus ini masalah makna tadi itu punya pengaruh dalam penentuan hukum murtad atau tidak murtad itu. Cuma kalau suwun jenengan kata sujud yang paling aman dimaknani sujud dataqiyatin wan khinain lawat ujabhatin alal arti.